Ya Tuhan, menuntut setiap langkah umat-Mu untuk pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Bapa Roh berkasih dan berkenan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam. Amin. Shalom. Shalom. Sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Temanya adalah sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Kita buka dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16 kita baca bergantian. Mulai dari saya lalu nanti gantian Bapak Ibu. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah namanya kebenaran biasa, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari kesadaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi sumber kekacauan dan segala macam perbuatan jahat itu adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mungkin kita jarang yang mendengar khotbah yang seperti ini membahas tentang karakter, bagaimana kita membentuk karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Khotbah yang sebenarnya pasti akan membongkar balikan karakter kita ya. Saya juga harus mengerjakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi untuk menyampaikan firman Tuhan, kita ini juga dituntut untuk juga mengerjakannya. Beberapa hari ini yang terlintas di pikiran saya, di benak saya, bagaimana kita mulai untuk meninggalkan kebiasaan mementingkan diri sendiri. Kita harus mulai meninggalkan. Makanya Bapak Ibu, kita penting untuk bersekutu, penting untuk datang beribadah, mendengarkan firman. Artinya di situ kita akan dibangun dalam Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan seharusnya kita bisa menghilangkan itu. Di iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau kita masih punya ini, dan saya sendiri pun juga harus belajar, karena mementingkan diri sendiri artinya bisa peduli sama orang lain. Yang penting saya kenyang, yang penting saya aman, saya kaya, saya selamat. Pokoknya berpusat kepada diri saya sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai diri sendiri. Artinya waktu kita belajar tentang citra diri, kita harus belajar menerima diri kita sendiri apa adanya di dunia ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menerima diri kita apa adanya, bersyukur menerima. Mungkin ada yang lutut, ada yang kurus, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ganteng, ada yang kurang, ada yang hitam, ada yang putih. Terima itu, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya dilahirkan seperti ini, saya mengucap syukur.
solitin silikon, disuntik sama silikon. Jadi kita nggak tahu orang-orang ada di kita pernah ketemu sama orang-orang yang mungkin hidupnya agak beda sama yang lain. Kenapa? Ya disuntik bahan kimia tertentu itu supaya bisa kelihatan maju. Nah, kita harus menerima apa adanya. Apa adanya kita bersyukur banget. Udah lahir jadi cowok dan terima, pengen jadi cewek, akhirnya transgender. Nah, nanti wes sudah karuan. Harusnya kita memuliakan, merawat tubuh yang diberikan Tuhan baik Allah. Malah jadinya kita nggak karuan, merubah-rubah baik Allah sedemikian rupa. Nah, jadi mementingkan diri sendiri itulah yang menyebabkan kekacauan dan perbuatan jahat. Makanya bersyukur firman Tuhan ini ada di antara kita, anak-anak Tuhan ini dikasih kepada kita untuk menjadi pedoman yang sangat baik. Di luar sana tidak diajarkan yang seperti ini. Saya bergaul dengan orang-orang banyak teman-teman. Rata-rata itu adalah karakternya adalah yang penting saya selamat, yang penting saya kenyang, yang penting saya hidup. Tidak ada namanya prinsip itu berkorban buat orang lain. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang yang Kristen menerima Tuhan Yesus Kristus sama, maka kita harus melakukan firman Tuhan ini, berhenti untuk mementingkan diri sendiri. Saya pun juga harus belajar. Saya juga dituntut untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Saya pun kadang terseret kepada urusan kepentingan diri sendiri. Jadi saya juga harus belajar bagaimana saya meninggalkan kebiasaan untuk mementingkan diri saya sendiri, kebiasaan mempertahankan harga diri. Kalau Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus itu Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, udah turun derajat itu. Lalu apa? Menanggung dosa yang seharusnya bukan Tuhan. Lalu apa? Diperlakukan seperti manusia yang hina. Mana ada harga dirinya di situ? Kalau Tuhan mau, sebelum disalib Tuhan bisa kirimkan malaikat untuk menghabisi semuanya. Tapi tidak. Makanya kalau kita sering-sering ya, tersinggung karena kita merasa kita direndahkan, merasa kita ini, kita harus sering-sering koreksi diri. Jadi saya pun juga melakukan ini. Saya juga pernah merasa direndahkan, dikucilkan, disepelekan waktu saya bekerja. Tapi makanya kita harus perlu belajar banyak baca firman Tuhan. Kita ini bukan sudah tidak sama dengan orang-orang di dunia, nggak bisa. Prinsip-prinsipnya sudah berbeda. Mereka kalau orang salah sama kita 3 kali atau lebih, 3 kali aja ya, udah paling awas kamu. Punya salah ke saya 3 kali, punya 3 kali awas. Tapi Tuhan mengajarkan adalah 70 kali 7 kali waktu kita orang lain meminta ampun kepada kita, mengaku kesalahan, kita harus memaafkannya 70 kali 7 kali. Batasnya sangat banyak sekali itu, sampai nggak sabar harus lebih daripada kesabaran yang biasa. Jadi kita jangan ambil prinsip-prinsip dunia. Kesabaran atau kadang orang bersalah kepada kita beberapa kali,
kita udah marah, sudah benci, sudah tidak mau lagi. Tapi kita berdasarkan firman Tuhan, kita harus tetap membuka hati, tetap mengampuni, jangan lalu menutup. Nah, kadang saya merasa apa? Saya merasa kurang diberkati dibanding orang lain. Tuhan kok dia diberkati, gampang sekali dapat berkat, gampang sekali punya ini, gampang sekali punya ini. Kita nggak sadar bahwa kita ini sedang memikirkan diri sendiri. Akhirnya apa? Kita salahkan Tuhan sebagai oknum yang melakukan kesalahan. Padahal kita kurang bersyukur sama apa yang kita terima. Kadang orang bisa jadi lebih daripada kita. Kenapa? Karena dia bekerja keras, dia hidupnya, waktunya habis cuma untuk cari materi. Biasanya seperti itu. Kadang orang-orang yang setia, rajin pada Tuhan, ya hidupnya berkecukupan, tidak yang mewah, berlimpah harta, tidak seperti itu. Ada. Karena apa? Tuhan itu mendidik. Kalau Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak lalu di-loss yang seperti itu. Akhirnya kita lupa sama Tuhan. Akhirnya kita hanya berfokus kepada harta kita. Akhirnya kita hanya mencintai materi kita, kekayaan kita. Kita ada fokusnya sama Tuhan. Tuhan itu mendidik kita, kasih berkatnya pas, cukup. Akhirnya biar apa? Biar waktu kita berkatnya mulai habis, kita kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatnya sudah mau habis. Tapi kalau beda, kalau Tuhan bukan, kalau kita mudah dapat materi, apa-apa enak, apa-apa ada, uang gampang ambil di ATM. Itu mungkin 90% kita jarang mungkin datang bersama Tuhan. Bah, ya paling ya Tuhan terima kasih, saya mau tidur, amin. Gak ada hard feeling. Beda kalau orang yang dia berkatnya cukup, terus mau habis. Tuhan, doanya pasti sungguhan. Tuhan, berkatnya udah habis, tolong, atau berkatnya udah habis. Tuhan, berkatnya udah habis, tolong berkati Tuhan. Doanya pasti sungguh. Berbeda dengan orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Untuk menjaga hal itu sangat sulit. Dikatakan orang yang beruang sulit masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena itu hubungannya sama hati. Kalau kita sudah apa-apa serba ada, kita harus mulai hati-hati di area itu. Kita harus perhatikan apakah kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan setiap jam-jam doa kita. Jangan-jangan kita nggak punya jam doa, itu lebih berbahaya lagi. Kita sibuk bermain-main dengan materi kita, sibuk bermain-main dengan kekayaan kita, dengan materi, dengan apa yang kita miliki. Tahu-tahu udah waktunya habis dipakai sama Tuhan. Kita gak siap untuk datang kepada Tuhan. Bahaya. Beda kalau orang mencintai Tuhan, dikasih alarm, uangnya habis, lalu apa? Oh, kasih sakit itu biar apa? Biar berseru sama Tuhan, kembali
Kalau kurang puas bisa ke Singapura. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kurang puas bisa ke Cina. Uangnya banyak. Beda kalau orangnya nggak punya uang. Kalau sakit, satu-satunya cuma berseru Tuhan. Merasa tidak diperhatikan. Kadang saya juga seperti itu, merasa saya tidak diperhatikan. Lalu saya ini merasa ya mungkin satu hari baca, tapi saya tidak sering. Merasa tidak diperhatikan. Tapi kalau kita orang yang setia sama Tuhan, kita ini pasti diperhatikan Tuhan. Amin. Jangan alami sendiri, karena saya juga alami. Suatu hari saya habis gajian itu, bayar ini itu, cicilan sebagainya. Tahu-tahu saldo saya udah habis. Langsung kayaknya hati itu langsung sedih gitu. Maklum manusia. Aduh, kok uangku udah habis ya. Tapi Tuhan itu bicara gitu. Pak, jangan sedih. Entarlah ada kan. Bener ya? Kayak di hati itu saya tidak pernah sharing. Beneran Bapak Ibu, saya nggak pernah sharing. Saya mungkin teman itu ya, sahabat itu cuman mungkin yang berada lah. Begitu saya sedih gitu, ya dalam hati ini diingatkan sama Tuhan, Tuhan, ada berkat. Apa ya? Saya lihat, ini berkat. Beberapa hari kemudian ada berkat datang. Akhirnya kita puji Tuhan bisa adalah untuk di Tuhan itu. Kalau kita setia, Tuhan itu lebih setia. Kita datang kepada Tuhan setiap pagi, Tuhan itu pasti ada di situ. Merasa tidak didengarkan, saya juga pernah merasa tidak didengarkan, ide-ide saya dari. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang masih berusaha kepada kepentingan diri sendiri. Artinya itu kok saya tidak diperhatikan, kok saya tidak didengarkan. Itu adalah hal-hal yang hanya berfokus kepada mementingkan diri saya sendiri. Kita perlu mulai meninggalkan ini. Waktu kita hidup, kita berjalan bersama Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini sudah kita serahkan kepada Tuhan. Semua sudah dijamin sama Tuhan. Kita tidak akan kesepian. Kita adalah orang-orang Tuhan yang berharga bagi Tuhan. Amin. Berharga bagi Tuhan. Setiap kita di selama di dunia ini tidak perlu kita memikirkan kepentingan diri kita, tapi Tuhan akan memandang kita sebagai anak Tuhan yang indah. Tapi kita harus mulai meninggalkan kebiasaan mementingkan diri sendiri. Kita perlu bersyukur bahwa ajaran Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menunggahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan.
pasti cari untung, itu memang wajar. Tidak ada namanya itu terus cari rugi, tidak ada. Maksudnya ini adalah untuk kepentingan diri sendiri itu. Tidak peduli orang lain rugi, tidak peduli orang lain menderita, yang penting saya untung, itu tidak. Itu bukan ajaran Tuhan, ajaran Alkitab. Makanya orang-orang Kristen itu seharusnya adalah orang-orang yang suka memberi. Kalau orang Kristen yang masih mempertahankan sifat pikir pelit, itu kita harus sama-sama bertobat. Orang-orang Kristen anak Tuhan itu seharusnya kalau hidup sebagai umat Tuhan, orang-orang yang tidak mencari Tuhan sendiri, bahkan dia suka memberi. Contohnya, kalau orang yang memikirkan Tuhan sendiri itu, kita bisa lihat waktu kita makan prasmanan. Kalau orang yang memikirkan kepentingan sendiri itu tidak peduli orang lain, aku ambil ini, ada semua termasukkan. Tapi ada beberapa orang yang dia sudah mengerti firman Tuhan, dia biasanya dia belakangan sudah duluan, silakan. Dia ngalah. Kita perlu belajar sebagai anak Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan ini, mementingkan mencari keuntungan diri sendiri. Makanya kalau orang-orang di luar sana gak kenal ajaran seperti ini, tidak kenal. Beneran. Adanya apa? Adanya pokoknya saya untung, tidak peduli kamu. Pokoknya saya kenyang, pokoknya saya makan, tidak peduli kamu. Tapi orang-orang anak Tuhan ini diajarkan jangan tidak mencari keuntungan diri sendiri, harus berbagi. Baru kalau kita berbagi, Tuhan akan memberkati kita. Itu kuncinya. Bukan kita semakin pelit lalu kita semakin diberkati. Tidak seperti itu. Waktu kita memberkati orang lain, maka kita diberkati oleh Tuhan. Itu prinsipnya. Bukan matematika dunia. Semakin kita gilir, semakin kita kaya. Kalau kita gilir, kita tidak pernah berbagi, kita bukan pelaku firman. Tapi kalau kita berbagi dengan orang, kita sudah melakukan firman, maka itu menyenangkan Tuhan. Kita akan diberkati. Tidak hanya berupa materi, tapi apa bisa? Damai sejahtera, perlindungan Tuhan. Saya beberapa bulan ini juga mulai menerapkan ini, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang super kaya, bukan orang yang kaya, tidak. Tapi saya berusaha dalam kondisi saya sekarang, saya memberkati orang-orang. Waktu saya gajian, waktu saya dapat ini berkat, saya berusaha untuk juga mengingat orang-orang yang pemulung. Kalau orang ini saya kan kasih males, ada cuma gaya-gaya aja nulis, padahal kaya. Jangan itu lah, itu kembali kepada Bapak Ibu. Jadi mencari keuntungan sendiri, mari kita mulai tinggalkan ini. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu firman Tuhan. Makanya kita dalam kita ikut Tuhan sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk punya kerendahan hati. Makanya dikatakan orang-orang yang besar dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melayani, rendah hati. Jangan merasa sok karena saya paling kaya, lalu saya harus pemerintah. Tidak seperti itu. Barang siapa yang mau jadi besar kerajaan surga, dia harus melayani. Ini kuncinya, ikut Tuhan itu. Siapa meninggikan diri, direndahkan justru sama Tuhan. Matius pasal 23 ayat 11-12. Matius pasal 23. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oh, siapa yang ingin menjadi terbesar, baiklah ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Makanya prinsip-prinsipnya Tuhan Yesus itu sangat-sangat bagus sekali. Untuk jadi terbesar harus jadi pelayan. Makanya kalau kita tahu firman Tuhan itu, semakin kita tahu firman Tuhan, semakin orangnya rendah hati pasti. Kecuali jarang baca, cuma bacanya ya janji-janji Tuhan, dan belajar bagaimana berkenan, menjadi karakter yang berkenan kepada Tuhan. Katakan barang siapa besar hendaklah yang menjadi pelayanmu, harus melayani yang lain. Makanya kalau firman Tuhan ini kita kerjakan ini indah, kita bukan berlomba-lomba menjadi bos, tapi lomba-lomba untuk menjadi pelayan, saling melayani satu sama lain. Karena ini firman Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tuh, justru orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, merasa pintar, merasa jago, merasa hebat, justru ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu loh. Tuhan itu seperti itu. Kalau merendahkan diri, ya justru ditinggikan sama Tuhan. Makanya pilih mana itu kembali kepada Bapak Ibu. Menjadi pelaku firman, maka harus menjadi pelayan. Terus merendahkan diri. Nah, kalau ada pejabat Kristen, kalau kita pernah tahu ya, maka kadang-kadang di TV, di medsos ya. Di medsos kita tahu ada orang-orang yang korupsi, pejabat yang korupsi. Namanya nama Kristen. Waduh, Matius, Lukas, Yohanes, namanya Kristen, tapi korupsi. Nah, itu berarti di dalam hal ini mementingkan diri sendiri. Dia
KTP-nya kayak Kristen gitu. Perbuatannya ya sama aja. Kita pernah tahu ya, viral ya, ada pendeta yang saling lapor ke polisi berawal dari sengketa aset yang nilainya triliunan di Surabaya. Pendeta saling melaporkan ke polisi. Padahal aset yang diperebutkan adalah aset pelayanan, asetnya pelayanan dalam Tuhan. Katanya tidak selesai. Selesainya setelah keduanya sama-sama meninggal. Linggoy. Terus kalau sudah meninggal gitu, apa tidak malu sama Tuhan? Meninggal dalam kondisi masih sengketa dengan sesama hamba Tuhan, rebutan aset. Kira-kira nanti jawab dia gimana? Waktu ditanya sama Tuhan Yesus, kamu udah ngapain aja di dunia pelayanan Tuhan? Terus terakhir itu ngapain? Kamu berselisih sama saudaramu sendiri. Mau jawab apa? Apa tidak malu itu sama Tuhan? Maka kalau saya agak vulgar ya. Tapi hal-hal yang seperti ini kita perlu malu ya. Karena apa? Karena asetnya triliunan. Terus gimana kalau meninggal perebutan aset? Nggak dikasih, maksudnya waktu untuk bertobat itu udah habis hilang. Pas rebutan aset meninggal. Sayang sekali. Bagaimana pertanggungjawabnya di hadapan Tuhan Yesus? Nah itu karena apa? Karena mementingkan kepentingan diri sendiri. Aku tidak mau kalah. Aku harus dapat ini. Beda kalau salah satu kalah. Oh nggak bisa. Ini kan bisnis. Ini kan profesional. Maka itu kalau pelayanan itu ya pelayanan. Jangan pakai dasar-dasar bisnis. Beda kalau Anda Bapak Ibu rebutan asetnya dalam hal bisnis itu masih bisa. Tapi ini di dalam Tuhan. Pada Tuhan. Kalau mati itu ya hamba Tuhan, saya meninggal ya. Semua hamba Tuhan meninggal. Mati karena penginjilan. Wah, begitu harum sekali di hadapan Tuhan. Mati karena sakit masuk wajar. Mati dianiaya karena mengabarkan kabar keselamatan. Masih indah ya. Dan mati rebutan aset. Hati-hati ya Tuhan. Seharusnya anak Tuhan itu suka memberi, berbagi sesuai dengan ajaran Tuhan. Banyak sekali kejahatan yang bisa kita jauhi saat kita menyingkirkan karakter kepentingan diri sendiri dan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau kita menjauhi kebiasaan mementingkan diri sendiri, kita akan bisa menjauhi karakter-karakter namanya kayak iri hati, pertikaian, tamak. Kita
bisa lepas dari itu. Makanya perlu sekali kita mulai meninggalkan kebiasaan mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah sumber kejahatan. Uang itu juga sumber kejahatan. Akar cinta uang bukan uangnya. Cinta uang. Dan saya ditawar gitu ya. Karena di medsos itu pernah sombongnya seorang yang dia kaya, karena dia kaya teman. Kata siapa cinta uang itu sumber kejahatan? Enggak benar itu. Yang penting kita bisa mengelola dengan baik. Bohong. Buktinya apa? Banyak orang yang rela membunuh saudaranya sendiri, saudara kandung sendiri, karena apa? Karena warisan. Udahlah, nggak usah ditawar kemajuan itu. Itu udah paten gitu ya. Kalau cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Uangnya itu kalau kita kelola dengan baik, it's okay. Tapi cinta uang itu yang bahaya. Sudah ada cerita lain, cerita lain. 1 Timotius pasal 6 ayat 5. 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Percakapan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sesuatu sumber keuntungan. Makanya orang-orang ini yang memasukkan unsur-unsur bisnis kepada pelayanannya ini mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saya pernah seorang hamba Tuhan yang cukup dia punya banyak follower, punya banyak jemaat. Dia disuruh buka gereja sama seorang yang non Kristen. Pak, buka gereja dong. Oh, kenapa? Buat apa? Lumayan Pak, banyak untungnya itu. Tapi dia menolak. Kenapa? Buka gereja bukan untuk untung. Jadi orang Kristen yang tadi yang buka gereja, kenapa? Menguntungkan. Bahaya. Saya bacakan di yang bahasa Inggris ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 5. And constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that guidelines is a mean to financial gain. Jadi ibadah itu dikira adalah suatu sumber keuntungan, financial gain. Financial gain itu menghasilkan keuangan, mengumpulkan keuangan. Bahasa Inggrisnya. Kayak saya tadi penasaran sumber keuntungan apa ini yang dimaksud? Ternyata adalah financial gain, keuangan, financial gain, mengumpulkan. Banyak orang-orang rebutan aset sampai mati atau meninggal itu mengira ini pelayanannya adalah financial gain, mengumpulkan keuangan. Makanya repot begini. Kalau kita ingin punya gereja yang besar, itu kembalikan kepada Tuhan. Kalau untuk bisnis, lebih baik jangan. Karena apa? Belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Pengennya banyak, nanti ada suatu gereja yang di luar negeri, jemaatnya mungkin 15.000. Pendetanya terkenal,
dia mengkompromi orang-orang yang bahkan homoseksual, orang-orang yang hidup tidak kudus, hidup bersama belum nikah. Dia gak berani tegur, karena apa? Takut kehilangan jemaat. Banyak juga persembahannya berapa ratus juta itu setiap ibadah. Belum tentu juga itu berkenan kepada Tuhan. Hampir selesai kali. Pelayanan dijadikan ladang bisnis. Bahaya. Saya pernah pelayanan jadi main bass di sebuah gereja di Surabaya, gereja besar. Sebagian di tempat itu bisa 4 kali. Tapi pemain musiknya itu datang dari mana-mana tidak tahu. Pokoknya jam sekian main bareng, lagunya ini. Latihannya tuh gak ada latihan. Habis main dikasih uang, amplop dan pulang. Yang penting ada musik di situ. Gak tahu imam-imam pemain musiknya ini dari mana, pokoknya datang main. Bahkan ada yang lebih parah lagi tuh. Pemain musiknya apa? Begitu selesai main musik, dia ngambil sendiri uang, sepulang. Parah. Jadi saya berani bilang belum tentu itu berkenan pada Tuhan. Motivasinya uang. Ada juga yang apa? Di gereja A dia main dapat sekian, anggap 100.000. Wah, kalau 100.000, cuma 100. Di gereja B dia dapat 300. Adalah main di sana. Itu orientasinya uang. Kita perlu tinggalkan ini. Menjadi seperti ini. Kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama, perhatikan juga kepentingan orang lain. Jangan selalu memikirkan kepentingan kita sendiri. Jadi menjadi orang Kristen itu kita mulai untuk juga katakan tadi memperhatikan kepentingan orang lain. Kita juga harus ngerti, jangan kita tidak menjadi orang yang egois. Penting aku, gak mau tahu orang lain. Itu bukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini kita sudah baca dari bukan dari saya. Ini bukan statement saya, tapi firman Tuhan. Yang kedua, belajar untuk tidak selalu mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus belajar juga bagaimana kita memikirkan orang lain, berbagi dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah menerapkan ini, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin disempurnakan. Amin. 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 Saya kita semua diberkati Tuhan, semakin menjadi anak Tuhan yang disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan, firman Tuhan. Saya akhiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Tuhan hari ini. Tuhan saya, Tuhan Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kami, mengajar kami untuk memikirkan juga kepentingan orang lain dan kami tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan-Mu merayakan kami, ingatkan kami dalam Kudus-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, supaya lewat firman Tuhan kita menghindarkan diri dari sumber perpecahan yang bisa memicu hal-hal tidak baik dalam kita beribadah dan bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat memberkati Bapak Ibu.
puisi. Minggu depan mungkin sate. Terima kasih Ece Wiwin, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Untuk doa berkat dan penutup kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mutiara. Silakan. Baik, puji Tuhan, semuanya diberkati, amin. Haleluya. Biar kita boleh belajar bersama-sama untuk kita tidak mementingkan diri sendiri, karena ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah merasakan kepuasan. Dan yang kita lihat adalah selalu kekurangan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Semua serba kurang. Semua orang pun serba kurang, ya. Dan tetapi ketika kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, maka kita akan belajar untuk lebih memberi perhatian, memberi ini, memberi semuanya, ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Kita agungkan Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang telah Kau sediakan, untuk surat yang ada Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu, dituntunnya jalan-jalanmu, diberinya kemenangan kepadamu dalam pergumulanmu, dijadikan engkau menjadi saksinya untuk menceritakan segala kebaikannya. Dibuatnya engkau berdiam sebab dijawabnya doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan